ilmu kalau kita dapat tidak kita amalkan, tuntutannya berat di akhirat. Kita suami-suami juga perhatikan semuanya Pak, ya. Sama di sini karena perempuan tidak ikut hadir di masjid, tapi insyaallah ikut dengar di rumah-rumah. Ini perlu kami sampaikan cerita tentang Sayyidatuna Aisyah, bagaimana beliau menjaga harga dirinya sebagai istri Rasulullah dan sebagai perempuan muslimah. Kita semua tahu, ikhwan rahimakumullah, Rasulullah wafat dimakamkan di kamarnya Sayyidatuna Aisyah atau di rumah milik Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika Rasulullah wafat, Rasulullah ada di rumah beliau, di samping masjid Rasulullah. Maka kapan beliau ngerasa rindu, pengen duduk lama, tinggal duduk baik beliau. Dengan pakaian rumah. Kalau di bahasa kita zaman sekarang, pakai daster baik. Kalau bahasa kita sekarang, tidak pakai tutup kodong. Ya terbuka sebagian tubuh beliau. Kenapa? Ya di rumah. Beliau mengunjungi Rasulullah. Magam Rasulullah di situ. Nah, keadaan ini terus berlangsung sampai wafat abah beliau, Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sayyidina Abu Bakar Siddiq dimakamkan di samping Rasulullah, di dalam rumah Sayyidatuna Aisyah juga. Maka Sayyidina Aisyah pun begitu, ketika beliau ingin duduk lama dekat Rasulullah, di sampingnya ada abah beliau. Beliau berpakaian seperti pakaian seorang perempuan di rumah. Tapi, ini garis bawahi, tolong didengar, yang di rumah juga mudah-mudahan mendengar. Ya, kita semua sampaikan untuk anak istri kita, Pak. Tanggung jawab dunia akhirat. Hati-hati kalau masih membiarkan istri kita buka aurat, dilihat oleh laki-laki yang bukan muhrimnya. Walaupun depan rumah sini lah Ustaz haram, kewarung depan sini lah Ustaz haram. Karena wajib nutup aurat itu syar'i. Apa yang terjadi dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha? Ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an dimakamkan juga di situ di dalam rumahnya, maka wallahi ikhwan rahimakumullah, itu Sayyidina Aisyah kalau rindu pengen dekat dengan Rasulullah, dengan abahnya, nutup aurat lengkap. Tak lagi pakaian biasa di rumah. Kenapa? Itu ada Umar. Ada Sayyidina Umar bin Khattab di samping Rasulullah. Emang Sayyidina Umar hidup? Enggak, Sayyidina Umar sudah wafat. Tapi saking dia menjaga nilai dirinya yang mulia, perempuan muslimah, terhadap bukan makhluk hidup, manusia yang sudah diwafatkan Allah. Sayyidina Umar bin Khattab yang notabene bukan muhrimnya. Ini kalau level wali, Sayyidina Umar sudah pemimpin wali sudah. Tak ada yang meragukan kehebatan, syaitan lagi takut sama dia. Tapi Sayyidina Aisyah tetap menjaga. Pada Sayyidina Umar itu, kalau levelan wali di atas semua wali Allah sudah. Sahabat Nabi yang teragung setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, Sayyidina Umar meninggal sudah. Kalau ditanya tentang ahli surga, tak diragukan, ahli surga paling pucuk. Tapi ketika Sayyidina Aisyah mau masuk ke kamar, yang mana di situ ada magam Rasulullah, magam abahnya, tapi ada di situ juga magam Sayyidina Umar. Wallahi ikhwani, tolong didengar, beliau nutup aurat sempurna. Jadi hati-hati, jangan dibiarkan leher kamu kelihatan, sehelai rambut perempuan kita kelihatan oleh orang yang bukan mahram. Pahami juga mahram itu siapa, yang bukan mahram itu siapa. Kita kadang-kadang misan kita anggap bukan, dianggap mahram. Misan, sepupu itu bukan mahram. Dulu mertua bukan mahram. IP kita bukan mahram. Nah, ini syariat mewajibkan nutup aurat bagi perempuan-perempuan di hadapan yang bukan mahramnya. Batasan perempuan ditutup dari sekujur tubuhnya kecuali muka dan dua telapak tangan. Illa indal mihna, kecuali kalau sedang bergawe. Macam di sini, Masya Allah, banyak perempuan-perempuan di kampung ini masih bantu suami turun ke sawah. Mereka boleh golong tangan sampai ke sikut, boleh golong kaki sepan sampai dekat di setengah betis, boleh. Kenapa? Untuk kerja. Itu dibolehkan dalam syariat. Perempuan kebetulan nyuci nampan, nyuci piring, dia harus golong tangan, tak mungkin tidak. Kalau tidak, basah, dibolehkan oleh syariat. Tapi ketika tidak ada hajat seperti ini, tak boleh menampakkan aurat itu. Ini tolong diperhatikan ikhwani. Jangan sampai na'udzubillah min dzalik, kita termasuk kelompok orang yang dayus, kata Rasulullah. Tak tercium bau surga. Siapa itu laki-laki yang membiarkan keluarganya yang perempuan melanggar syariat Allah? Dibiarkannya, na'udzubillah. Jadi jangan ada istilah, ada apa-apa lah, depan sini juga, keluarga sinilah juga. Yang nyengok kau itu bukan mahram kau, haram hukumnya. Kurang apa nih Sayyidah Aisyah sebagai contoh buat kita. Nah, mari kita ambil ibrah ini ikhwan.
Ya, hati-hati, jangan sampai kita yang rajin ibadah, rajin ke masjid, rajin ke majlis, berbuat baik masya-Allah tapi tak jadi masuk surga gara-gara membiarkan anak isteri kita membuka auratnya di pandangan yang bukan muhrimnya. Siapa bukan muhrim perlu kita pelajari ya, biar kita tahu. Wallahu a'lam bis